dengan NIM 1213111133 dari kelompok 7. Perkenalkan, saya Irma Rofianti Sihite dengan NIM 1213111116. Di sini saya dari kelas reguler E PGSD 2021. Perkenalkan, nama saya Juita Francisca Harefa, NIM 1213111157. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas tentang bangun ruang sisi datar, yaitu kubus dan balok. Kubus merupakan sebuah bangun ruang sisi datar di mana rusuk dan sisinya berukuran sama panjang. Kubus memiliki 12 rusuk, yaitu rusuk pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10, ke-11, dan ke-12. Kemudian, rusuk juga memiliki 8 titik sudut, yaitu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan yang ketujuh, dan yang kedelapan. Sebuah kubus juga memiliki 6 sisi loh, yaitu yang pertama, sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat, sisi kelima, dan sisi keenam. Materi selanjutnya yaitu tentang balok. Pada umumnya, balok dan kubus memiliki karakteristik yang sama, di mana balok juga memiliki 12 rusuk, 8 titik sudut, dan 6 sisi. Balok dan kubus ini hanya berbeda pada ukuran panjang sisi dan rusuk. Kalau balok, panjang sisi dan rusuknya berbeda, sementara kalau kubus memiliki panjang sisi dan rusuk yang sama. Selanjutnya kita membahas tentang rumus luas permukaan dan keliling dari kubus. Kubus memiliki rumus luas permukaan yaitu 6 dikali sisi dikali sisi. 6 tersebut kita dapat dari jumlah seluruh sisi dari kubus tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih dengan rumus keliling dari kubus tersebut? Di sini saya akan menjelaskan bahwa rumus keliling kubus yaitu 12 dikali sisi. 12 itu kita dapat dari mana? 12 itu kita dapat dari seluruh jumlah rusuk dari kubus tersebut yang berjumlah 12 rusuk. Kemudian, bagaimana tentang rumus luas permukaan dan rumus keliling dari balok ini? Oke, akan saya jelaskan kembali bahwa rumus luas permukaan dari balok ini yaitu 2 dikali buka kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi dan tutup kurung. Nah, kemudian bagaimana tentang kelilingnya? Keliling dari balok tersebut memiliki rumus yaitu 4 dikali buka kurung panjang ditambah lebar ditambah tinggi tutup kurung. Demikian penyampaian materi saya tentang pengertian rumus luas permukaan, rumus keliling dari kubus dan balok tersebut. Selanjutnya kita akan membahas dengan contoh soal. Di sini sudah ada sebuah contoh soal tentang luas permukaan kubus. Untuk menyelesaikan dapat kita buat dengan rumus diketahui sisinya ada 6 cm dan yang ditanya luas permukaan atau LP. Penyelesaiannya seperti yang sudah dipaparkan tadi, kalau rumus dari luas permukaan yaitu 6
dikali sisi atau sama dengan 6 dikali sisi kuadrat. Di sini sudah diketahui sisinya, maka kita tinggal masukkan 6 dikali 6 cm buka kurung kuadrat sama dengan 6 dikali 36 cm sama dengan 216 cm kuadrat. Nah, hasil dari luas permukaan kubus jika diketahui sisinya 6 cm sama dengan 216 cm kuadrat. Contoh selanjutnya yaitu menentukan keliling kubus jika diketahui panjang sisinya 10 cm. Nah, jangan lupa seperti langkah sebelumnya, diketahui dan ditanya harus ada, yaitu diketahui sisinya sama dengan 10 cm dan ditanya sama dengan kelilingnya. Kita masukkan rumus dari keliling kubus yaitu 12 dikali sisi. Selanjutnya 12 dikali 10 cm. Maka keliling dari kubus tersebut sama dengan 120 cm. Di sini ada lagi sebuah contoh untuk mencari luas permukaan dari balok. Ketahui panjang 5 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 6 cm. Dan ditanya luas permukaannya. Kita masukkan rumus luas permukaan sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi, tutup kurung. Kita masukkan 2 dikali panjangnya 5 cm dan lebarnya 10 cm ditambah lebarnya 10 cm dan tingginya 6 cm ditambah panjangnya 5 cm dan tingginya 6 cm. Tutup kurung sama dengan 2 dikali buka kurung 5 dikali 10 sama dengan 50 cm ditambah 60 cm ditambah 36 cm sama dengan 2 dikali 146 cm. Maka luas permukaan balok tersebut sama dengan 292 cm kuadrat. Nah, contoh berikutnya yaitu untuk menentukan keliling balok jika diketahui panjangnya 5 cm, tinggi 6 cm, dan lebar 10 cm. Maka kita masukkan rumus keliling balok sama dengan 4 dikali buka kurung panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Maka 4 buka kurung panjangnya 5 cm ditambah lebarnya 10 cm dan tingginya 6 cm sama dengan 4 dikali buka kurung 21 cm sama dengan 4 dikali 21 cm sama dengan 84 cm. Maka keliling dari balok tersebut sama dengan 84 cm. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai limas. Adik-adik tahu nggak apa itu limas? Saya akan menjelaskan mengenai limas. Limas adalah suatu bangun ruang yang memiliki alas berbentuk segi banyak. Bisa berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan lainnya. Dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga. Ingat ya adik-adik, bahwa ciri khas dari limas itu yaitu bidang sisi tegaknya itu berbentuk segitiga. Dan kemudian bidang sisi tegaknya itu akan berpotongan di satu titik. Namanya itu titik puncak limas. Kakak udah punya nih contoh dari limas segitiga. Adik-adik mau lihat enggak? Nih, kakak sudah membawa contoh dari limas segitiga. Adik-adik tahu enggak kenapa ini disebut dengan limas segitiga? Ya, karena limas ini alasnya itu berbentuk segitiga.
Lima segitiga ini memiliki 4 titik sudut. Yang mana tuh 4 titik sudut itu? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Kemudian, lima segitiga ini juga memiliki 4 bidang sisi. Yang mana tuh 4 bidang sisinya? Bidang depan, kemudian yang sebelah kanan, belakang, kiri, dan bawah. Kemudian, lima segitiga juga memiliki 6 rusuk, yaitu 6 rusuk tegak dan 3 rusuk tegak dan 3 rusuk alas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demikian ya adik-adik. Sampai ketemu lagi. Pembahasan selanjutnya dari materi bangun ruang sisi datar yaitu mengenai prisma. Secara definisi, prisma merupakan sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang segi N yang sejajar dan kongruen. Bidang segi N yang sejajar dan kongruen ini akan menjadi bidang alas serta bidang atas dari sebuah bangun prisma. Bangun prisma terdiri dari sisi alas, sisi atas, sisi tegak, titik sudut, serta tinggi. Di sini saya memiliki sebuah bangun prisma. Bangun prisma yang sedang saya pegang ini merupakan prisma segitiga. Kenapa ia dikatakan dengan prisma segitiga? Karena alas serta atasnya berbentuk segitiga. Ini atasnya berbentuk segitiga, lalu ini alasnya juga berbentuk segitiga. Lalu, secara umum, ciri-ciri dari sebuah prisma segitiga yaitu memiliki 5 sisi. Ini sebagai sisi pertama, sisi kedua, sisi bangun atas, sisi ketiga, 4, dan 5 bagian bawah. Lalu, prisma segitiga juga memiliki 6 titik sudut. Ini sebagai titik sudut yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, di belakang, kelima, serta yang keenam. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan rumus dari sebuah prisma. Rumus yang pertama yaitu merupakan keliling prisma. Nah, untuk mendapatkan hasil dari keliling prisma, hasilnya akan berbeda jika dilihat dari bentuk alas dan bentuk atasnya. Jika prisma segitiga, maka ia akan memiliki rumus keliling yang berbeda dari prisma segi 4. Begitu juga dengan prisma segi 4, ia memiliki rumus keliling yang berbeda dengan prisma segi 5. Begitu juga selanjutnya. Nah, untuk keliling sebuah prisma segitiga, seperti yang saya bahas tadi, memiliki rumus 2 kali keliling alas dan jumlah rusuk tegak. Nah, keliling dari sebuah segitiga yaitu sisi tambah sisi ditambah sisi. Sisinya ditambahkan sebanyak 3 kali, lalu ditambahkan dengan jumlah rusuk tegak. Jumlah rusuk tegak dari sebuah prisma segitiga yaitu ada 3, yang dimana ini menjadi rusuk tegak yang pertama, ini yang kedua, dan yang di belakang menjadi rusuk tegak terakhir dari sebuah prisma segitiga. Rumus yang kedua yaitu luas permukaan dari sebuah prisma. Secara umum, rumus luas permukaan dari sebuah prisma yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Jadi pada contoh sebelumnya itu mengambil contoh menggunakan prisma segitiga. Maka rumus luas permukaan dari sebuah prisma segitiga yaitu 2 dikali, karena luas alas dari sebuah segitiga yaitu setengah alas dikali tinggi, maka rumusnya 2 dikali setengah alas dikali tinggi ditambah keliling alasnya tadi, sisi ditambah sisi ditambah sisi dikalikan dengan tinggi. Maka rumus permukaan dari prisma segitiga yaitu 2 dikalikan setengah alas dikali tinggi ditambah sisi tambah sisi tambah sisi dikalikan dengan tinggi. Maka dari rumus tersebut kita akan memperoleh rumus hasil dari luas permukaan dari sebuah prisma segitiga jika diketahui luas alas, keliling, serta tinggi dari prisma segitiga tersebut. Oke, baik. Di sini saya memiliki gambar bangun dari prisma segitiga yang dimana atas dan alasnya berbentuk segitiga sama sisi, yang dimana setiap sisinya berukuran 5 cm. Lalu dengan tinggi prisma 8 cm. Maka yang ditanyakannya yaitu berapa keliling dari prisma tersebut. Sebelumnya kita buat diketahui tadi tingginya
8 cm. Lalu sisinya 5 cm. Maka yang ditanyakannya yaitu keliling dari prisma segitiga tersebut. Maka di sini tadi sisinya sebanyak 5 cm. Untuk mendapatkan keliling prisma, kita harus menemukan keliling alas prisma tersebut terlebih dahulu. Yang dimana keliling alas itu sisi ditambah sisi ditambah sisi. Maka karena sisinya 5 cm, maka 5 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm. Sehingga diperoleh hasil keliling alas prisma segitiga yaitu 15 cm. Nah, kembali lagi pada rumus keliling prisma yang dimana untuk mendapatkannya kita harus menjumlahkan rusuk dari prisma tersebut. Karena prisma segitiga berbentuk alasnya dan atasnya berbentuk segitiga, maka jumlah rusuk prismanya yaitu sebanyak 3. Prisma segitiga ada 3. Nah, tingginya yaitu 8. Tinggi ini sering disebut juga dengan rusuk tegak prisma. Lalu 3 ini kita kalikan dengan 8 yaitu tinggi, sehingga diperoleh 24 cm. Nah, jika kita sudah mendapatkan keliling alas dari prisma dan jumlah rusuk tegak prisma segitiga, maka kita dapat mencari keliling prisma segitiga yang ada di gambar, yaitu 2, keliling alasnya tadi 15, ditambah 15, tutup kurung, ditambahkan dengan jumlah rusuk tegak prisma, yaitu 24 cm. Karena tadi 3 rusuk tegak dikalikan dengan tinggi prisma, maka diperoleh 24 cm. Lalu kita kalikan 2 dikali 15 sama dengan 30. Kita jumlahkan dengan jumlah rusuk prisma yaitu 24, sehingga diperoleh hasil 54 cm. Oke, di sini kita akan mencoba mencari luas permukaan dari sebuah prisma segitiga, yang dimana alas dari prisma segitiga kali ini berbentuk segitiga siku-siku. Seperti ini sisi alasnya, ini 4 cm, lalu sisi bawahnya 3 cm. Nah, lalu tinggi prismanya yaitu 8 cm, tingginya 8 cm. Nah, karena alas dari prisma segitiga yang akan kita cari berbentuk segitiga siku-siku, maka untuk mendapatkan sisi miringnya kita harus menggunakan terlebih dahulu rumus Pitagoras. Yang dimana rumus Pitagoras AC ini A, ini B, dan ini C. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat belum diketahui karena ini merupakan sisi miring yang akan kita cari. AB kuadrat yaitu 4 cm, maka 4 dipangkatkan 2, ditambah BC-nya yaitu 3 cm, maka 3 dipangkatkan 2, sama dengan 4 dipangkatkan 2 sama dengan 16, ditambah dengan 9 karena 3 dipangkatkan 2. Lalu ini kita jumlahkan sama dengan AC kuadrat sama dengan 25, sehingga AC sama dengan akar dari 25 sama dengan 5, sehingga kita peroleh sisi miringnya yaitu 5 cm atau sisi AC-nya yaitu 5 cm. Nah, rumus luas dari permukaan prisma segitiga yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling dikali dengan tinggi prisma. Maka kita masuk dengan rumus 2 luas alas, karena alasnya berbentuk segitiga, maka ia memiliki rumus luas alas setengah dikali alas dikalikan tinggi. Kenapa? Karena alasnya berbentuk segitiga, yang dimana rumus luas alas segitiga setengah dikalikan alas kali tinggi. Lalu keliling segitiga yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi. Kita kalikan dengan tinggi prisma. Kita masukkan nilainya sama dengan 2. Kita kalikan setengah. Alas segitiga yaitu 3. Tingginya 4, tinggi alasnya 4. Lalu ditambah sisinya yaitu 3, 4, serta 5, maka 3 ditambah 4 ditambah 5, tutup kurung. Kita kalikan dengan tinggi prisma. Tinggi prismanya yaitu 8. Maka kita kalikan dengan 8 cm. Sehingga kita diperoleh
ini bisa kita coret karena sama-sama dibagi 2. 3 dikali 4 sama dengan 12, ditambah 3 tambah 4, 7, ditambah 5 sama dengan 12. 12 kita kalikan dengan 8, dengan tinggi prismanya 8. Lalu 12 tambah 12 dikalikan 8 sama dengan 96. Sehingga kita jumlahkan memperoleh hasil 108 cm², yang dimana luas permukaannya yaitu 108 cm².